Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu dan juga welcome to channel Bung Harpa. Tidak terasa teman-teman ya, setelah pertandingan terakhir dari Saudi dan juga Australia, waktu itu kurang lebih sebulan lalu, sekarang tinggal 4 hari lagi ya, kita akan menghadapi Bahrain tanggal 15 hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis ya, hari Kamis malam, dan dilanjutkan 5 hari kemudian kita akan menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Nah, tentunya semua sudah mulai nggak sabar menanti hari yang bersejarah ini. Mampukah kita mengalahkan Bahrain sekaligus menghapus memori 12 tahun lebih, 12,5 tahun lalu waktu kita dibantai Bahrain 10-0, tepatnya memori 29 Februari 2012 ya. Ya mungkin itu adalah titik terendah, salah satu titik terendah sepak bola kita, ranking kita juga hancur lebur, kemudian kita kalah dibantai oleh bukan hanya tim Asia ya, tim Asia Tenggara pun kita nggak bisa berbicara banyak. Tapi saat ini ya, saat gue berbicara ini tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau 3 sore. Kalian juga tadi dengar ada bunyi dentingan jam ya. Sekitar 2 jam lalu, kurang lebih jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat, Sintayong dan 11 pemain yang bertolak dari Cengkareng tiba di Bandara Bahrain dan langsung disambut oleh teman-teman kita, juga diaspora juga, tapi ini diaspora yang bukan bola, yang baik yang tinggal atau berdomisili di Bahrain maupun juga yang di sekitaran Bahrain. Ini karena Bahrain sangat dekat dengan Arab Saudi, terutama Damam, kemudian dari Qatar juga ada beberapa teman juga naik mobil ke sana, naik darat, karena ada jembatan nih teman-teman ya, dari sekedar informasi dari daratan Arab ke Bahrain. Ini Bahrain pulau sendiri nih ya, ibaratnya seperti Madura lah, seperti itu ya, tapi ada jembatannya. Kemudian juga dari mana-mana, dari sekitar Timur Tengah yang menyambut dan memberikan semangat kepada Sintayong dan kawan-kawan. Jadi Timnas itu ada 11 pemain yang berangkat dari Jakarta kemarin malam, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sumarji, ini manajer Timnas. Setelah makan malam mereka ke Soekarno-Hatta, ke Cengkareng, dan langsung terbang ke Bahrain. Jadi perjalanannya cukup melelahkan juga ya, cukup lama. Tapi kita senang ya, di tengah situasi yang agak kurang kondusif, tapi kita masih bisa tiba di sana. Para pemain kita tinggal menunggu beberapa pemain lainnya dari Eropa yang sudah mulai berterbangan. Ada Sandy Walsh, ada Nathan Choaon, dan ada juga yang masih akan bermain bergabungnya mungkin Senin besok. Salah satunya Max Hilgers dan Eliano Reinders, yang masih, terutama Max Hilgers ya, masih akan main nanti sore, atau gua nggak tahu kalian nonton ini kapan. Intinya baru main malam waktu hari Minggu, jadi mungkin langsung terbang malamnya, yang pasti secepat apapun sampainya besok ya. Jadi besok mungkin hampir semua akan berkumpul ya. Oke, jadi itu dia, gue nggak tahu bikin judulnya ini apa, ini gado-gado aja, campur-campur. Gue juga akan bawa ini santai seperti biasanya kalau hari Minggu, walaupun sebenarnya banyak juga berita-berita yang nggak santai ya. Termasuk juga itu tadi ya, bahwa kita datang kali ini dengan wajah yang berbeda, dengan kekuatan yang berbeda dibandingkan 12,5 tahun lalu ya. Sekarang kita datang dengan pelatih yang luar biasa, pemain juga yang sangat berbeda, dan tentunya juga di belakang mereka semua adalah ada stakeholder, termasuk juga Pak Erick Thohir dan kawan-kawan yang selalu mendukung tim nasional kita untuk bisa berkembang. Nah, tentunya ini akan tidak mudah ya, karena kita benar-benar di persimpangan sejarah. Artinya kita sudah mencetak sejarah ya, ketika mencuri poin dari Saudi di Jeddah, dan juga menahan imbang Australia dan mencatatkan clean sheet di matchday kedua di GBK. Tapi sekarang ada yang lebih penting lagi, ini adalah the real akselerasi ya, dalam 2 pertandingan ini menghadapi Bahrain dan China ya. Kalau kita bisa meraih 4 poin, maka kita akan mengukir sejarah menjadi tim dari Asia Tenggara yang paling tinggi memperoleh poin, yang pernah memperoleh poin tertinggi dalam sejarah di round ini, round ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya itu nggak ada, paling tinggi 4
Ya kalau nggak Thailand, Vietnam gitu gue lupa. Jadi asal kita sekali menang aja, itu kita sudah mencetak sejarah. Tapi tentunya kita nggak mau di situ berhenti. Kita mau mempush sejarah kita supaya lebih bagus lagi, dan juga kita tentunya berharap pastinya bisa lolos ke Piala Dunia. Syukur-syukur bisa lolos secara otomatis, yaitu finish di peringkat kedua. Kalau kita sepakat Jepang sudah akan mengantongi 1 tiket, maka tidak menutup kemungkinan ada peringkat 2 yang akan membawa kita lolos otomatis. Tapi, however, nevertheless, kalaupun kita finish di peringkat ketiga dan 4, gua rasa itu tetap perlu disyukuri. Karena kalau kita finish di peringkat 3 dan 4, itu artinya perolehan poin kita itu diperkirakan sekitar 9 sampai 11. Ya, ini dari pattern yang pernah terjadi itu seperti itu. Ini tetap gua sebagai pribadi akan sangat mengapresiasi. But in a very worst scenario, kalaupun kita tidak bisa berbuat banyak, hanya finish di urutan kelima atau 6, I don't mind. Ya, gue tetap akan mendukung tim ini karena apa? Kita sudah berada di jalur yang benar. We are on the right track. Kita sudah mengarah ke di rel yang tepat. Ya, mungkin belum beruntung atau mungkin kita harus mempush lagi kemampuan atau materi pemain kita supaya kita bisa berbicara lebih banyak lagi. Itu ya. Jadi tetap semangat, kita dukung sebaik mungkin tim nasional kita. Dan yang kedua adalah sedikit gue juga mau nyinggung soal berita CFA China ya, China Football Association, yang dikabarkan akan melaporkan ke AFC atau FIFA segala macam ya. Nah, ini yang gue kadang-kadang suka kesel ya, bahwa memang menarik ya, memang di era media yang seterbuka sekarang ini, di mana semua orang bisa memposting apapun, dimanapun, kapanpun, ini memang agak-agak ngeri-ngeri sedap ya, kalau tidak diiringi dengan katakanlah nilai-nilai jurnalisme. Ya oke lah, gak usah terlalu berat ya bahasanya. Intinya kalau nggak cross check and recheck atau cross check ya, jadi asal ada berita berkembang ya, kemudian tidak dicek ulang, ditanya ulang. Ini yang akhirnya kadang-kadang bisa menjadi backfire atau menjadi bumerang buat kita, bisa jadi mengganggu persiapan tim nasional kita. Beruntung ya Bang Aryan yang salah satu tangan kanan Pak Erick Thohir dan juga Esko PSSI sudah meluruskan, walaupun agak abu-abu ya. Ternyata setelah gue kulik dan mengulik atau meruting itu nggak gampang teman-teman, butuh ketekunan, butuh kesabaran, sampai akhirnya dapat kesimpulan bahwa ini bukanlah kebijakan atau policy yang ingin diambil oleh CFA atau China Football Association. Bukan, ini hanya unggahan dari yang gue baca ada 2 sumbernya nih. Satu dari website 163.com. Ya, itu juga agak susah tuh, mesti ditranslate dulu dengan Google Translate, walaupun ada toolsnya ya, tapi nggak sempurna ya. Kemudian juga ada versi yang mengatakan bahwa ini adalah semacam opini. Ya, kalau dulu ada di Kompasiana, itu hanya tulis kayak kita aja, kayak kalian aja misalnya posting, terus kemudian ini entah siapa yang memulai, kemudian disebarluaskan, sehingga akhirnya jadi sebuah narasi yang kalau gue lihat ya dari sudut pandang gue, ini merugikan persiapan tim nasional kita. That's why gue nggak heran Bang Arya mencoba untuk pengcounter. Nah, tapi yang gue lakukan adalah apa? Gue coba menghubungi salah seorang, gue nggak bisa bilang teman sih ya, intinya kolega lah di AFC ya. Intinya apakah benar ya CFA itu melayangkan protes terkait dengan proses naturalisasi, terutama di proses naturalisasi yang terakhir, yaitu Max Hilgers dan juga Elena Reinders. Jawabnya tidak ada teman-teman. Nah, ini ya, bayangkan semengeri itu ya berita yang disebarkan, dan orang comot dan akhirnya menjadikan istilahnya efek Mexican Waves ya. Ketika ini sudah bergulir, jadi semua orang mempercayai itu sebuah fakta, dan kemudian orang malas untuk melakukan cross check. Jadi nggak ada teman-teman, ini jelas ya, ini jelas sekali nggak ada. Dan ya itu hanya opini orang aja, dan itu pun dikatakan bisa mengajukan keberatan. Jadi ini hanya presumably bahasa Inggrisnya ya, hanya asumsi, hanya perkiraan, hanya analisa gitu loh. Which is itu nggak dilakukan, dan sampai tadi kemarin sore itu gue dapat emailnya, walaupun gue bacanya tadi malam ya, itu nggak ada teman-teman dari CFA itu melaporkan hal tersebut. Jadi sekali lagi ya, harus hati-hati juga kita dalam memposting dan juga membaca. Ini sedikit agak mungkin melebar ya, karena kalau zaman dulu kita hanya baca tabloid bola, tabloid Go, atau mungkin media-media koran-koran umum lainnya, itu redaksinya tuh ada di mereka, disaring habis-habisan. Tapi kalau sekarang redaksinya di diri kita.
kita bisa percayain ya percaya, itu benar faktanya. Kalau kita nggak percayain nggak percaya, dan orang kadang-kadang malas untuk cross and check. Jadi jelas ya, itu tidak ada, dan kita fokus saja ya untuk menghadapi Bahrain dan China di tanggal 10 dan 15 nanti ya. Terkait dengan beberapa pemain diaspora yang masih main atau baru main kemarin malam, itu nanti akan gua wrap dalam satu video. Gue mungkin ngangkat sekitar pukul 8 atau 9 malam. Jadi biarlah 6 jam ini gelondongan dulu video ini ditonton oleh kalian. Atau mungkin agak malam dikit, nunggu semua pemain diaspora yang tampil di Eropa itu dan juga di mana-mana, yaitu main, dan gua akan rangkum dalam sebuah video seperti biasa, rapor pemain abroad ya. Nah, last but not least, nah ini agak kelupaan sedikit gue ya. Jadi sekali lagi, para pemain sudah datang di Bahrain. Jadi saat ini gue berbicara ini jam 3:10 sore waktu Indonesia Barat. Mungkin para pemain sudah rehat di hotel ya. Yang pasti kali ini kita bukan hanya datang ke Bahrain dengan kekuatan yang lebih luar biasa, tapi juga invasi fans kita. Jadi terima kasih buat teman-teman Garuda Timur Tengah dan juga fans yang lainnya, siapapun, pokoknya warga negara Indonesia mendukung tim nasional yang datang langsung ke Bahrain. Gue mengucapkan terima kasih. Dan tiketnya juga kabarnya 2.000 tuh udah ludes ya. Yang menjadi tantangan mungkin di China nanti, karena tiketnya agak lumayan mahal. Sebagai perbandingan, kalau di Jeddah kemarin, karena di Jeddah gue juga datang ke sana, tiket itu yang termurah itu 60.000, sementara di China itu 600.000, jadi 10 kali lipat. So gue bukan minta kredit poin ke kalian, tapi iya gue minta kredit poin ke kalian untuk diberikan kepada teman-teman yang hadir di stadion, terutama di luar negeri, terutama di Bahrain dan China, karena itu trust me, itu membutuhkan uang, membutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu. Jadi on behalf of, ya kan gue bilang, mudah-mudahan channelnya bisa jadi mata dan telinga tim nasional pecinta timnas, dan kali ini menjadi suara untuk mewakili kalian. Gue mengucapkan terima kasih buat fans yang away di Bahrain khususnya, karena kita akan menjamu Bahrain dan China nanti, yang datang untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan Sintayong ya. Oke. Mungkin video untuk hari Minggu gue ini dulu sore, seperti janji gue tadi, nanti gue akan naikkan lagi satu video lagi di malam hari ini, tapi akan membahas soal rapor para pemain, kecuali nanti ada perkembangan yang luar biasa, nanti gue akan bisa aja mengubah tema atau judul yang akan gue angkat. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian mungkin punya pendapat, komen, silakan tinggalkan komen di bawah. Dan seperti biasa ya, gue mengingatkan kalian, jangan lupa klik lambang lonceng ya, nyalakan loncengnya supaya kalian selalu terinformasikan atau terupdate kalau ada video-video gue terbaru. Gue mencoba untuk mengupload videonya itu ada patternnya, makan siang biasanya, atau mungkin setelah makan malam. Tapi kadang-kadang kayak gini, nggak tahu juga, karena satu lain hal gue ngangkatnya agak random. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan, nyalakan loncengnya. Itu aja. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Bye.